Tuhan Yesus. Apa kabar saudaraku? Haleluya, ada sukacita ya. Percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari ini, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk beribadah. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saya juga mau menyapa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti kebaktian kami Gereja JKI Gideon Karismatik secara virtual. Shalom saudara, semua pasti sehat-sehat dalam penyertaan Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita akan menikmati kebaktian hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kami masih bisa menikmati nafas hidup yang baru. Semua karena kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau menikmati, kami mau bersekutu bersama, menikmati pribadi Tuhan, hadirat Tuhan, baik di tempat ini maupun secara virtual. Kami berdoa, biarlah senantiasa berkat Tuhan dinyatakan, dicurahkan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini. Semua yang mengambil bagian untuk melayani, ada berkat khusus dari Tuhan Yesus. Dan semua orang yang mengikuti jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mengikuti secara virtual dan juga saudara-saudara yang mengikuti secara onsite, diberkati oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bukan hanya sekedar perkataan yang biasa-biasa, tetapi perkataan yang mengandung satu kuasa yang Kau anugerahkan untuk kami terima. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang hidup sebentar nanti. Dan kami percaya kebaktian ini adalah kebaktian yang diberkati Tuhan, oleh karena Engkau senantiasa bersama dengan kami. Dan kami bawa ibadah ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka kebaktian hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan datang, kemuliaan-Nya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata. Yesus Tuhan kekuatan. Hari ini sukacita Tuhan datang. Bagiku, di dalam hidupku ada kuasa yang nyata. Yesus Tuhan datang. Yesus Tuhan kekuatan. Yesus Tuhan, Engkaulah hatiku. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau berkata, suci, suci, suci. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa.
dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama. kami sembah Engkau Tuhan. Engkau suci, suci, kami menyembah Engkau. Terpuji namamu Tuhan, kami mau memuji namamu Tuhan. Kami serukan Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya namamu, hanya Engkau yang dipujikan, hanya Engkau yang disembah. Glory bagi Tuhan Yesus. Engkau pelita bagi kaki-kami, Engkau terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu ya Bapak. Kami ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah Tritunggal tetap hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan nama. berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh,
siap Tuhan untuk menari, untuk melompat bagimu Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengatakan pujian berkumpul di sini. Berkumpul di sini mengagungkan nama Yesus. Berkumpul di sini meninggikan namanya. Berkumpul di sini memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini memuji nama Oleh Yesus. kuasa nama Dia, Oleh kuasa nama Dia, oleh kuasa nama Dia, nama Yesus. Kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, terpujilah. Kuasa nama Dia, kuasa nama Dia, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, terpujilah. Berkumpul di sini, berkumpul di sini, memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini, nama Yesus, memuji nama Yesus, memuji nama Yesus. kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata senada dengan surga. Mari kita tepuk tangan. Kau hadir, kuasanya mengalir dalam setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Beri selamatkan untuk menyembah, janganlah kerjaanmu di dunia. Tentang-Mu seluruh jiwa mengetuk, nyanyikan pujian senada dengan
tunjukkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka sesama dengan surga. Dapat datangmu, seluruh jiwa menyentuh. Tunjukkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka senada dengan surga. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Petugas pengakuan iman rasul. Jemaat yang kekasih, marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan disiapkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau pertemukan kami di tempat ini, dan kami sudah menyembah Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ya Tuhan, dapat digunakan untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami yang memberi ya Tuhan, Tuhan memberkati. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang
sangat baik. Itu sekolah minggu, maju di depan untuk didoakan. Nanti minta untuk Pastor Venti doakan anak sekolah minggu dan guru. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan kami ada bersama dengan anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi mereka. Kami tahu di pandangan-Mu mereka pun berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini Tuhan, ketika mereka menerima pengajaran dari firman Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Evangelis Maria Limbong yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah dengan hikmat daripada Tuhan, Engkau pakai hatinya, mulutnya, pikirannya, supaya ketika dia memberitakan firman Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan dengan kelimpahan kasih karunia daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pengajaran ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Senior Pastor Toto Rigantoro. Kita menyanyikan pujian sekali lagi, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Kau pernah sampai sepi dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Mengasihi aku bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, sungguh baik Pada hambanya, Haleluya. Benar Bapa, Engkaulah Bapa-Ku yang baik, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang penuh mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima
kasih pagi hari ini kami boleh menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, bersihkan hati kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hati kami Bapa. Dan kami semua Tuhan boleh menerimanya Bapa. Begitu juga Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Bapa. Berkata-katalah melalui hamba-Mu Bapa. Dan kami semua akan duduk diam menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam saudaraku, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, maupun yang melalui live streaming. Puji Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh berada di tempat ini. Khususnya pada pagi hari ini juga saya bersyukur sekali karena saya boleh ada di tempat ini. Kalau kemarin Kamis dini hari saya jam 2.30 kena serangan jantung dan dilarikan langsung ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih juga doa-doa semua hamba-hamba Tuhan, juga tim doa yang ada, sehingga pertolongan itu ada, penyertaan itu ada dalam hidup saya, sehingga saya diizinkan untuk hari ini bisa melayani di tempat ini. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hal yang luar biasa. Saya bersyukur sekali karena kemarin sore saya boleh keluar dari rumah sakit. Jadi ini satu kesaksian dalam hidup saya. Dan jujur pada saat serangan jantung itu rasanya luar biasa. Tapi satu nama yang kita pegang. Dan pengharapan itu selalu ada. Dan Tuhan selalu tolong. Itulah Bapak Ibu, saya bersyukur sekali kita bisa bersama-sama, bisa beribadah bersama di pagi hari ini. Itulah Bapak Ibu, makanya mari saya ingin coba kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan 12. Karena ini ayat yang luar biasa juga. Ibrani 10 ayat 10-12. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar kasih dan pengorbanannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjelang Paskah. Tinggal 5 hari lagi, ini H-5. Kalau tanggal hari Jumat besok kita akan masuk dalam Paskah, kematian Tuhan Yesus, maka kita belajar. Belajar kasih dan pengorbanan. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara mengenai kasih, mengingatkan kita akan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini kita paham, banyak orang yang mau menyatakan cinta, tetapi cinta yang datang dari dunia ini ada batas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab cinta di dunia masih memandang rupa dan masih melihat kondisi. Tetapi hanya cinta Yesus
yang tidak memandang kondisi atau unconditional love. Itu beda. Kalau dalam kehidupan tidak mungkin orang menyatakan cinta kalau tidak memandang rupa, wajah dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Allah sangat mengasihi manusia itu. Semua dapat dilihat dari tulisan pertama di Alkitab, yaitu kitab Kejadian, yang menuliskan bagaimana hubungan intim antara manusia dengan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Taman Eden, Adam dan Hawa dapat menikmati kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan setiap saat. Itu terus berlangsung, Bapak Ibu Saudara, sampai satu kali mereka terbujuk rayuan setan, rayuan iblis ke dalam dosa. Sebelumnya kehidupan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akibat jatuh dari dosa, mereka dibuang, keluar dari hadirat Tuhan. Dosa menyebabkan manusia jatuh ke dalam gelap dan mengalami kematian secara rohani. Dosa membuat orang memiliki kematian secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Kematian secara rohani artinya terpisah dari Allah, sang sumber kehidupan. Makanya jangan sampai kita kematian rohani, karena kita berarti sudah terpisah dari Allah, sang sumber kehidupan. Allah itu adalah kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap ingin menjalin hubungan dengan manusia. Tuhan ingin selalu dekat dengan manusia, karena itu ciptaannya. Oleh sebab itu dia memilih Abraham, di mana nanti dari keturunan Abraham inilah lahirlah suatu bangsa, yaitu Israel, yang diangkat menjadi imam untuk menerima anugerah keselamatan dan berkat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham itu. Seterusnya kita membaca kitab bahwa umat Israel adalah suatu bangsa besar yang pernah menjadi budak di Mesir, dan Allah melalui Nabi Musa membawa umat Israel ini keluar dari perbudakan di Mesir. Selama perjalanan dari Mesir, Tuhan menyatakan kehadirannya kepada umat Israel dalam tiang awan dan tiang api. Kemudian Tuhan juga menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Israel, yaitu pada kemah yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat Musa. Musa ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau sangat taat kepada Tuhan dan begitu percaya dan menggantungkan segalanya hanya kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan di kemah itu sangat baik untuk orang Israel, sebab mereka diyakinkan bahwa Tuhan menyertai mereka. Kehadiran Tuhan di kemah itu telah menjadikan orang-orang Israel percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, karena awalnya mereka sudah mulai ragu. Tapi inilah. Tetapi Bapak Ibu, umat Israel tidak dapat sembarangan mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada hadirat Tuhan, sebab kekudusan Tuhan yang sangat kuat dapat menghanguskan mereka. Artinya mereka bisa mati. Kemuliaan Tuhan itu sama seperti cahaya matahari yang kuat. Tidak ada yang dapat mendekat pada matahari karena pasti akan hancur. Begitu panasnya. Tapi semua kita perlu matahari sebagai sumber energi kita. Jadi bagaimana solusinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar umat Israel dapat berkenan kepada Tuhan yang kudus.
Tuhan katakan kepada Musa bahwa harus ada korban yang dibawa kepada Tuhan. Itulah sebabnya dari antara suku Israel diangkatlah para imam yang bertugas untuk membawa korban-korban membakarnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan. Bayangkan kalau hal itu masih berlaku sampai sekarang. Di mana saat mau pergi ibadah kita harus bawa binatang. Kalau tidak ada kemurahan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu lagi membawa ternak untuk beribadah. Sebab Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Dia telah disalibkan. Dan di atas kayu salib ia berkata, "It is finished." Atau sudah selesai. Artinya semua dosa kita telah dihapuskan. Dan kita diperdamaikan oleh korban darah anak domba. Bisa dilihat tadi di dalam Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Untuk itu ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pelajari tentang bagaimana kita membawa korban yang berkenan kepada Tuhan. Pertama adalah iman. Membawa korban yang terbaik bagi Allah. Membawa korban pada Tuhan artinya suatu tindakan untuk memberikan yang terbaik, bernilai dan sangat berharga kepada Tuhan. Itu akan menyentuh hati Tuhan. Kalau kita belajar dari Abraham di Kejadian ayat 22, Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa, Bapak. Ketika iman Abraham diuji, apakah ia mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Tuhan minta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu lama tidak punya anak. Sampai lebih dari 100 tahun usia baru dikaruniai anak. Dan sekarang diminta anak itu untuk dikorbankan. Untuk dipersembahkan. Di sini ujian yang luar biasa. Apakah Ishak akan mengikuti apa yang Tuhan mau? Iman Abraham diuji Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Karena Tuhan meminta mengorbankan Ishak. Tapi akhirnya, sebab Ishak adalah anak perjanjian yang dinantikan. Abraham pun lulus ujian. Ia menandakan bahwa ia sangat mengasihi Tuhan di atas segalanya. Namun Tuhan menyediakan pengganti Ishak, yaitu seekor domba yang tertambat dekat pohon. Kita belajar dari Habel di dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Menurut firman Tuhan, persembahan yang diindahkan Tuhan adalah persembahan yang berdasar dan berdaya dorong iman, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu, percuma kita melakukan persembahan pada Tuhan kalau itu hanya untuk kesombongan,
Atau itu kita lakukan hanya karena tidak enak dengan teman, dengan lingkungan, dengan kelompok dan lain sebagainya. Bukan. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan inginkan persembahan itu betul-betul dari hati dan iman kita pada Tuhan. Itulah. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita lihat firman Tuhan tadi, persembahan yang diindahkan Tuhan adalah persembahan yang berdasarkan dan berdaya dorong iman. Berdasarkan hal tersebut, Bapak Ibu dapat dipastikan bahwa persembahan Kain, walaupun cukup banyak, tidak berkenan di hati Allah. Sebab tidak berdasarkan iman. Kita melihat apa yang dilakukan Abraham. Dia lakukan karena imannya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Dengan perkataan lain, bukan imannya yang mendorongnya memberi ataupun melainkan unsur kasih yang dilakukan untuk berkorban kepada orang lain. Kasih Kristus yang telah kita terima dengan cuma-cuma, apakah sudah kita membagikannya kepada orang lain? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah berbagi kasih dengan yang lain? Dari kasih yang kita sudah terima dari Tuhan. Karena percuma kita mengatakan kita anak Tuhan, kita rajin ibadah, kita rajin ke gereja dan lain sebagainya, tapi kita tidak memiliki kasih. Dan kita tidak pernah berbagi kasih kepada yang lain. Karena apa? Kita perlu membagikan kasih Kristus supaya orang lain berbahagia. Kita perlu membagikan kasih Kristus supaya orang lain berbahagia. Ini waktunya kita menceritakan kepada kasih Tuhan kepada keluarga kita dan kenalan kita dimanapun berada. Makanya jadikan kehidupan kita sebagai saksian kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Itu harus kita lakukan. Kita perlu membagikan kasih Kristus supaya orang lain berbahagia. Memang saat kita bercerita Injil tentang Yesus, kadang kita ditolak atau diejek orang. Namun, biarlah kita tetap rendah hati dan rela berkorban. Ini kunci Bapak Ibu. Terus kita ceritakan. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang terluka, kecewa, pahit maupun menderita, itulah saatnya kita menaburkan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo. Mungkin awalnya mereka kurang suka, namun percaya Bapak Ibu, apa yang kita tabur tidak akan kembali sia-sia. Kita percaya itu. Pada waktunya nanti kita akan melihat perubahan terjadi atas hidup mereka. Karena kita menabur dengan kasih dari ketulusan. Korban adalah tanda ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Sebab karena kasih-Nya dan anugerah-Nya kita dilayakan menerima pengampunan dan dikuduskan. Pertanyaannya untuk kita renungkan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Ini pertanyaan. Bapak Ibu boleh renungkan. Apakah yang paling berharga dari hidup kita? Waktukah? Tenaga? Bisnis? Handphone? Hobi? Ataupun hal lainnya? Maukah kita yang terbaik kepada Tuhan? Maukah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Saya lihat di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Persembahan kita yang terbaik
Tuhan, yaitu memberikan hidup kita untuk memuliakan namanya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, apapun juga, kita harus selalu, juga anak-anak muda, menjaga nama Tuhan. Kita harus menjaga nama Tuhan. Kenapa? Persembahan kita adalah memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau perbuatan kita mencemarkan nama Tuhan, kita tidak memberikan apa-apa pada Tuhan. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang berani mengasihi Tuhan di atas segalanya. Sebab korban itu akan berkenan jika dipersembahkan dengan di atas dasar cinta dan kasih. Jadi yang paling berbahagia adalah yang berani mengasihi Tuhan di atas segalanya. Sebab korban itu akan berkenan jika dipersembahkan dengan atas dasar cinta dan kasih. Apakah kita sudah membagikan kasih Kristus kepada orang lain? Abraham menaruh kasihnya kepada Lot, keponakannya. Meskipun sebelumnya Lot meninggalkan Abraham. Tetapi pada saat Sodom dan Gomorrah akan dibinasakan, Abraham menunjukkan kasihnya kepada Lot dengan menjadi pendoa syafaat untuk Lot. Bapak Ibu, jadi kita tahu apa sekarang yang harus kita lakukan. Karena kita sudah paham, kita sudah tahu begitu besar kasih dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, disalibkan, mati, dikuburkan, dan naik ke atas surga untuk menebus dosa kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu makanya saya sangat setuju sekali dengan Bu Gembala bahwa sebetulnya perayaan Paskah itu lebih meriah dari Natal. Karena disinilah waktunya kita diselamatkan Tuhan. Bukan berarti Natal tidak perlu, Natal perlu kita rayakan. Tapi Paskah inilah yang harusnya perayaan lebih luar biasa. Karena di situ kita sukacita dengan penebusan Tuhan atas dosa-dosa hidup kita. Dan kita diselamatkan. Jumat besok Paskah, Tuhan Yesus mati. Jadi ayo, mulai sekarang belajar. Kita rayakan Paskah supaya hari penebusan kita ini yang luar biasa. Jadi kasih akan menutupi segala pelanggaran. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus belajar Tuhan akan kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami serahkan kepada Bu Gembala. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, kita bersyukur kita boleh memasuki waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan yang terbaik bagi kita.
Bahkan kita bersama-sama akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sadarilah betapa mulianya Tuhan, betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita, menebus setiap dosa-dosa Anda dan saya. Ucapkanlah syukur, sadarlah Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan sangat mulia, saudara. Kasih-Nya, kasih yang benar-benar tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, kasih yang selalu menyelimuti hidup kita. Sekalipun kita umat yang berdosa, tetapi Dia Tuhan yang penuh dengan pengampunan, tetap mengasihi Anda dan saya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sadari, renungkanlah betapa baiknya Engkau, betapa mulianya. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikanlah lagu-lagu ada. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda saat ini, renungkanlah kebaikan Tuhan, renungkanlah kebaikan Dia. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan, mari Bapak Ibu yang di hadapan Tuhan, burung-burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan begitu kasih dan mencintai kita. Apalagi dengan kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Berapa banyak di antara kita yang percaya akan pertolongan Tuhan? Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Musik tetap mengalun, haleluya. Musik tetap mengalun, memuji dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Apapun saat ini yang sedang Anda dan saya hadapi, bahkan mungkin dengan tetesan air mata, kita mau berseru kepada Tuhan. Mari saat ini, nikmatilah segala kebaikan Tuhan, rasakanlah kasih-Nya bagi kita semua. Dari Bapak Ibu Saudara, renungkanlah itu, renungkanlah bagi setiap kita. Sadarilah akan kebaikan Tuhan, sadarilah saudara, sadarilah Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya, haleluya.
saja katakan, saat kau Tuhan tahu. Bapa, ketika kami meminta demi nama Yesus, Tuhan mendengar doa kami. Saat kami percaya Tuhan bekerja, saat kami menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat doamu, angkat doamu. Haleluya. Angkat doamu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat ku menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Jesus, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Mari angkat doamu saat ini. Tuhan tahu dan dengar doa kita. Tuhan bekerja saat kita percaya. I believe in the Lord Jesus. Oh, Yesus. Semua yang diberkati katakan, saat kau perlu, saat kau perlu, saat kau minta, saat aku minta, Tuhan dengar. Saat menangis, saat ku berdoa, saat ku bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari suarakan di hadapan Tuhan bersama-sama katakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, sekali lagi katakan, saya ingin sama-sama kita angkat hati dan angkat tanganmu. Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Aku percaya, katakan, Tuhan dengar. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, saat bersyukur. Saudaraku, saat kita meminta Tuhan dengar, saat kita berdoa Tuhan mendengar, saudara. Dan saat kita bersyukur, Tuhan memberkati. Mari jadikanlah warna hidup kita adalah warna Kristus. Tahu mengucap syukur, tetap mengasihi, tetap terus mencintai. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat ku menangis, saat menangis, Tuhan. Saat ku berdoa, Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
saat bersyukur. Berapa banyak di antara kita yang mau bersyukur? Mari katakan bersama-sama. 2, 3. Saat ini, minggu-minggu ini, kita akan memasuki Paskah. Mari persiapkan terus hatimu, persiapkan terus jiwamu, persiapkan terus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, hanya karena salibmu Tuhan. Persiapkan hati dan kehidupan. Hanya karena salib Kristuslah kita ada. Sanggup melakukan mujizat-Mu. Hidupku ku hidup karena salib-Mu benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau-lah Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita. Haleluya. Jiwa kami terus berserah. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan dengan iman, hanya karena salib Kristus sajalah maka kehidupan kita ada. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu benar. Mari katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan kuasa mujizat.
Apakah banyak di antara saudara Bapak Ibu saat ini yang percaya akan salib Tuhan? Salibmu yang percaya katakan hanya karena salibmu Tuhan. Ibu Bapak yang ada di rumah, katakan ini untuk melakukan haleluya mujizat. Berdoa buat Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah saat ini, yang mengikuti streaming ini. Apapun persoalanmu, hanya karena salib Kristus sajalah kita hidup. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Dengan setengah suara katakan, karena Bapa, dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, angkat hatimu. Saat ini yang mau berdoa buat setiap kita. Dan yang ada di tempat ini pun, yang ada di gereja Tuhan, angkat tanganmu. Aku mau berdoa. Hayo Yesus. Yesus. Terus katakan, Yesus. Kami berdiri Tuhan di tempat ini karena kami percaya kami ada oleh karena nama Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, siapapun kami saat ini, apapun keberadaan kami, bahkan dosa kami pun Tuhan, kami percaya hanya dengan karena salib Kristus sajalah maka kami diampuni. Dan hari ini Tuhan, hamba memohon kepadamu, kuasa yang dari sorga mengalir Tuhan, mengalir. Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan mungkin yang ada di sini, engkau yang saat ini mengalami sakit, bahkan penderitaan di dalam keluargamu, himpitan-himpitan apapun, kanala bala-bala syikin ala bala-bala aku berdoa, antara tokole bela bala sikin ala syikan ada kekuatan yang aku anugerahkan atas hidupmu. Dari surga ku turunkan kuasa, dari surga ku turunkan kuasa. Artinya saudara, engkau dan saya dimampukan, engkau dan saya diberi kuasa karena otoritas Allah ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, aku berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima kuasa kesembuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Aku percaya, saudara yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terimalah saudara, terimalah amin. Melakukan amin, amin. Terimalah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku percaya salib Kristus memenangkan kami. Salib Kristus membuat kami ada. Terima kasih Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus, semua kita diberikan kekuatan yang baru, hati yang baru, jiwa yang tenang,
di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mujizatmu Di hidupku, melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu. Kami yang mengaminkan, kami menerima mujizat Tuhan. Amin. Perkara besar Tuhan sudah bela dalam hidup setiap kita. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang dahsyat itu turun dari sorga, memberi kekuatan baru buat setiap kami. Bahkan Tuhan memperlengkapi kami dengan ketopong keselamatan yang berbaju zirahkan keadilan, yang berikat pinggangkan kebenaran dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kelengkapan senjata Allah dalam hidup kami. Ketika kami berjalan, kami tidak seorang diri. Apapun yang ada di sekeliling kami perkatakan, segala roh yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan kuasa, tidak sebanding dengan kuasa dan roh-Mu yang ada di dalam hidup setiap kami. Karena roh yang ada dalam diri kami jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kami berkatakan in Jesus name, dalam nama Yesus, kuasa otoritas Allah terjadi bagi setiap umat-Mu. Engkau memperkuat kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, mengelilingi kami. Bahkan hidup kami dikelilingi oleh anugerah ilahi. Hidup kami dikelilingi dengan otoritas Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, camkan dan kuatkanlah hatimu. Yesus ada di dalam hidup setiap kita. Dia melihat, Dia mendengar, Dia mengetahui. Berkatakanlah itu dalam hidup dan jiwamu. Aku percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidupku. Engkau mendengar setiap jeritan hatiku, permohonanku. Bahkan ada pertolongan Tuhan. Saudara Bapa Putih, Kanda tentu kuasa. Jalakan dilala syukuri itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, saudara dimanapun Anda saat ini, saudara mau terima senjata Allah? Berapa banyak diantaramu yang mau terima senjata ilahi, senjata dari Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang mau terima senjata itu? Saudara yang mau terima, siap. Mari saudara angkat tanganmu. Ada senjata yang Tuhan kirimkan saat ini. Tuhan turunkan Bapak, turunkan senjatamu, senjata kekuatan. Saudara yang ada di rumah, terimalah senjata yang Tuhan turunkan atasmu. Terimalah itu, terimalah. Dari surga aku turunkan atasmu. Dari surga aku turunkan atasmu. Haleluya. Terimalah itu. Terimalah itu. In Jesus name. In Jesus name. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku terima dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh lama-lama syekiralataka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sehingga engkau dan saya kuat menghadapi setiap masalah bersama dengan senjata yang Tuhan berikan. Kelengkapan itu ada buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, oh.
Berikanlah bagi setiap kami yang membutuhkan. Berikanlah Tuhan. Terima kasih. Saudara harus percaya. Dari sorga Tuhan sedang menilik satu persatu. Thank you Lord. Bapa, ini aku letakkan di atas kehidupan umatmu. Saudara, terimalah yang Tuhan akan letakkan di atas kepalamu saat ini. Oh Jesus, aku terima. Aku terima. Saudara yang percaya, terimalah ini. Dari sorga turun atasmu. Saudara tangkap, saudara ya. Saudara tangkap, saudara responi. Aku lepaskan ini. Aku lepaskan Bapa. Biarlah setiap umatmu yang meresponi, dia tangkap Tuhan. Bapa, atas perkenan dan izinmu, aku lepaskan senjata Tuhan dalam hidup kami. Aku terlepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tangkap saudara. Haleluya. Ku kembalikan segala pujian, ku kembalikan segala hormat, ku kembalikan segalanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berikan glory, aku berikan glory bagi-Mu Tuhan. Aku berikan glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak Tuhan. Sebab sukacita sorgawi itu sudah mengalir atas kita semua. Thank you. Sukacita itu sudah ada dalam hidup kami. Saudara yang memiliki sukacita, saya perkenankan saudara boleh berteriak, haleluya, haleluya. Aku bersukacita karena Engkau Tuhan. Aku bersukacita karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu itu memberikan sukacita bagi kami semua. Semua yang ada di rumah, berkatakan itu. Roh sukacita itu mengalir atas rumahmu. Roh sukacita mengalir atas kita semua saat ini. Terima kasih yang dari sorga sudah turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Buat setiap kami yang ada di rumahmu saat ini Tuhan. Pergumulan hidup apapun kami percaya Tuhan sudah membela. Hidup setiap kami adalah hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup setiap kami adalah hidup yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Diberkatilah Engkau. Dicintai Tuhan. Dikasihi Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh Tuhan, para pelayan Tuhan yang juga sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Berkat dari sorga pun turun atas mereka semua. Diberkatilah Engkau, jeri lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan.
biarlah hati kami penuh dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita berdoa untuk hamba Kristus yang Tuhan sudah percayakan hari ini. Mari kita doakan. Semua boleh angkat suaramu dan angkat tanganmu. Mari semua kita boleh berdoa. Ada kasih mengalir atasmu, ada kasih mengalir di jiwamu, karena ku percaya Engkaulah kekuatanku, gunung batuku, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Oh yes, diberkatilah hamba-Mu. Diberkatilah Kau, diberi kekuatan, kesehatan, dan anugerah itu Kau terima di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Hamasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian untuk hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro. Ada kasih yang menyelimutimu, ada kasih yang saat ini dalam jiwamu, di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, perkenankan hamba-Mu berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, perkenankanlah Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di
Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Amin. Pertobatan pasti terjadi. Doa kami Tuhan sebagai rakyat Indonesia. Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Ini menjadi prophetic prayer kami Tuhan, bahwa Indonesia sudah dipulihkan. Karena Bapa berdiri atas Indonesia dan masyarakat Indonesia, sehingga pergumulan yang baru saja kami lewati, Tuhan sudah beserta dengan kami dan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Semua bidang yang ada di bangsa kami, ekonomi, sosial, politik, budaya, sudah pulih, sudah sehat. Rakyat Indonesia sudah sehat. Urapatakan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat dari sorga mengalir atas negeri kami, atas pemimpin bangsa kami, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Roti. Semua ada di dalam rencana ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga yang ada di negeri kami. Kami percaya semua hamba-hambamu sudah diperkuat, sudah dibentengi, sehingga ketika kami Tuhan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi sekalipun, ada kekuatan ilahi. Seluruh hamba-hambamu, terima kasih. Demikian kami juga Tuhan. Kami percaya wilayah kami tinggal, kota-kota kami tinggal, dipenuhkan dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah Tuhan menjadi prophetic prayer kami. Kami perkatakan, pemimpin bangsa kami, Tuhan sudah menaruh hikmat, Tuhan sudah menaruh roh kebijaksanaan. Amin. Demikian juga Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh bersyafaat bagi negeri kami yang kami kasihi. Dan seluruh kami juga yang ada saat ini, kami percaya kami sudah ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Ada di dalam planning Tuhan, perencanaan Tuhan, hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah seluruh kami yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Diberkatilah Engkau senantiasa. Gerejamu di tempat ini penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami peralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saya undang dengan kasih Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious unto you. May the Lord look upon you. Hallelujah. And give you peace. Yes, Adonai. Yes, Adonai. Yes, Adonai. Shalom. And give you peace. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan. Lakukanlah bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Kemana dan dimanapun engkau berada, di sanalah penyertaan Tuhan sempurna. Keluar masuknya engkau, di sanalah Tuhan ada. Tetap berkata di hadapan Tuhan, aku adalah umat yang diberkati, umat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa